Wah, kalau soal lingkungan nggak ada yang Nah, iya. ngalahkan. Beliau ini tokoh lingkungan, udah internasional, namanya Profesor Dr. Emil Salim. Ya sudah, kita nekat datang ke beliau. Halo to Glowers, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan ngobrol bareng nih dengan Pak Kadek. Pak Kadek adalah Kepala Bidang Umum sekaligus sebagai Ketua Gebiar My Darling at School dari awal sampai tahun kemarin. Baru tahun ini nih kita regenerasi ke Miss Minda. Nah, oleh karena itu kita mau tahu nih sejarahnya Gemdas gimana, ya nggak? Oke Pak? Oke. Iya. Nah, sebenarnya Pak mau tanya dong, kan Gebiar My Darling itu udah lama banget ya. Ya. Nah, itu dapet kata Gebiar My Darling at School-nya itu dari mana? Kayaknya menarik banget kok, darling gitu, so sweet banget gitu loh. Ya, sebenarnya Gebiar My Darling X School itu ada, kalau kita pilah-pilah ya, Heeh. ada Gebiar, ada My Darling, ada at School. Oke. Jadi Gebiar ini sebenarnya artinya sebuah acara yang spektakuler. Gebiar, Ya kan, meriah ada gitu Gebiar ya. meriah gitu. Nah, My Darling itu singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkungan. Oh, ada hubungan sama lingkungan juga ya? Iya, My Darling itu masyarakat, Masyarakat. My-nya masyarakat, Dar-nya itu sadar, Ling-nya itu lingkungan. Oh. My Darling at School, masyarakat sadar lingkungan di sekolah. Jadi ini adalah sebuah gerakan secara sadar bahwa kita perlu mengedukasi dan membangun budaya kesadaran sama lingkungan hidup. Nah, budaya itu kan melalui aktivitas sehari-hari, berjalan dari awal tahun ajaran sampai tahun ajaran selanjutnya dan selanjutnya terus. Nah, kita bikinkan kayak perayaannya. Nah, Gebiarnya kita bikinkan setahun sekali. Maka setahun sekali itu ada acara di Tunas Global yang namanya Gebiar My Darling at School. Kira-kira begitu. Jadi yang berhubungan dengan yang tercinta darlingnya ini luar biasa ya. Jadi kan namanya seksi tuh, My Darling. Iya. Keren. Seksi banget, makanya sangat menarik gitu ya. Terus ini nih awalnya gimana sih Pak? Boleh dong sejarah ceritanya ini dari awal kegiatannya kok kepikiran ya untuk kegiatan ini? Oke, jadi kebetulan saya ini dari awal berdiri Tunas Global, saya hadir di sini, jadi saya tahu sejarahnya sedikit ya. Kita ini memang sekolah yang tumbuh, benar-benar tumbuh dari kecil, membesar pelan-pelan begitu ya. Kita bukan sekolah ambisi yang begitu buka, langsung buka kelas 1 sampai kelas 6, buka SMP, nggak gitu. Melalui buka TK dulu, buka SD juga kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, begitu ada kelas 6 baru kita buka SMP. Nah, ceritanya ketika dulu kita baru mulai buka, nah kita mulai ekskul, kita mulai bentuk ke mengumpulkan anak-anak yang hobi musik, hobi nyanyi. Nah, kebetulan ketua pembina yayasan kita, Pak Epi itu kan jago banget tuh bikin lagu, jago ya. Iya banyak tuh. Banyak sekali lagu-lagu anak-anaknya. Jadi Sekarang dipakai loh sama Iya. wakil presiden kita musiknya. iya, sekarang udah dibeli sama artis juga lagunya kan. Iya. Nah, karena beliau ini suka mengarang lagu. Nah, saya perhatikan ini juga, kebetulan saya juga suka musik nih. Jadi kita pas nih berdua nih. Akhirnya kita membentuklah klub kecil menyanyi paduan suara lah dulu. Kita latih dengan guru-guru aja. Wah, ini kayaknya seru nih kalau SD waktu itu bentuk paduan suara. Namanya Widyataru dulu. Oh, Widyataru. Ya. Kayak sekarang dong Pak. Sekarang kayak Widyataru Reborn nih kayaknya. Asal. Udah lama nggak ada, habis itu nanti ada lagi nih Widyataru gitu ya. Jadi Keren. Widyataru dulu ada, terus kita nyanyi waktu itu. Pak Epi memperkenalkan lagu Sayangi Lingkungan, ayo sayangi sayangi gitu. Itu itu udah lama. Udah lama lagu itu. Sayangi, Wali kota waktu sayangi. itu Pak siapa namanya sebelum ini? Pak siapa? Saya baru dengar mau mulai tahun kemarin tuh, sayangi. Wah, ternyata udah lama dia. Oh, saya lupa tuh wali kotanya waktu itu. Kita diminta terus nyanyi nih kalau ada acaranya. Dan makanya tuh Widyatarunya dulu laris tuh, ditangkap. Jadi wali kota ada acara di sini, isu lingkungan kita suruh nyanyi. Lalu terpikirlah bahwa
ini asik nih kalau anak-anak diajak nyanyi untuk menyayangi lingkungan itu cocok banget. Nah kita kepikir lah kita bikin lomba vokal group waktu itu. Karena saya lihat kalau lomba paduan suara tuh kan aturannya banyak banget tuh, rumit banget. Ya, dan Harus aransemennya, harus gitu beli ya. dan sebagainya. Ya kita bikin yang simpel aja deh, Harus vokal pecah group. suara gitu kan kalau paduan Ya, suara. kalau vokal group juga mungkin ada pecah, tapi aturan-aturan soal aransemen dan sebagainya itu paduan suara lebih rumit. Kita bikin vokal group saja supaya gampang. Kita yang bikinin musiknya, ya, lagunya salah satunya lagu kita, lagu terus langsung dibuatlah lomba vokal group TK. Namanya Kindergarten Vocal Group Competition atau KVGC. Itu di sekitar tahun 2008 waktu itu. Oh, dari 2008. Ya. Nah, dari situ kita sudah mulai berbagi lagu kita ke sekolah-sekolah lain. Ini ngomong-ngomong nih lagunya Bermain di Taman udah dipakai sama sekolah, salah satu sekolah di Depok, izin tertulis dipakai untuk kompetisi paduan suara internasional loh. Lagu Pak Epi itu. Lagu Pak Epi lagunya? Itu. Iya. Astaga. Jadi waktu itu kita pakai lagu kita, lagu yang umum, lagi ada lagu wajib, ada pilihan gitu. Itu KVGC pertama tuh 2008. Kita buka, antusiasnya ternyata luar biasa. Nah terus waktu pertama itu kita bingung ini supaya bikin seru, pialanya harus yang seru nih. Iya. Waktu itu kita terpikir pialanya piala kalau nggak gubernur, wakil gubernur. Waktu itu. Itu sudah setuju, udah hampir setuju itu pialanya piala Bapak Wakil Gubernur Dede Yusuf. Tapi pada saat lomba ternyata dia belum resmi diangkat, nggak bisa. Muter otak lah apa. Langsung kepikir, wah kalau soal lingkungan nggak ada yang ngalahkan. Beliau ini tokoh lingkungan, udah internasional, namanya Profesor Dr. Emil Salim. Ya sudah kita nekat datang ke beliau. Tanpa diduga beliau sangat antusias. Karena beliau sangat antusias sekali kalau ini urusannya anak-anak TK gitu loh. Iya, anak Jadi TK dia bahas lingkungan melalui musik. Nah, di situ tuh yang nyambung. Beliau setuju banget. Oke, kalau gitu kita bikinkan piala. Pialanya namanya Voice of Nature. Jadi pialanya itu didesain khusus dari kayu, bongkahan kayu gitu ya. Jadi bukan kayak piala kuningan gitu ya? Enggak, jadi spesial kita buat khusus dilapisin di frame sama kaca, bagus sekali. Nah di situ KVGC pertama kita sudah bisa piala bergilir Profesor Dr. Emil Salim. Nanti tampilin ya gambar pialanya ya. Gambar pialanya di nanti. Sini. Kayak gini Biar ya, orang tuh nggak cuma bayangin loh gitu. Oh ternyata gini pialanya gua harus rebut nih gitu. Iya. Nah mulai nih. Pada saat lomba pemenangnya kita minta Prof. Emil bisa nggak datang ke sekolah sekalian kasih orasi atau edukasi lingkungan. Mau banget, mau ketemu sama guru-guru, mau ketemu sama peserta lomba berikut orang tuanya mereka, mau ketemu sama kepala sekolah dan guru-guru sekolah lain juga. Nah pada saat penyerahan piala beliau selalu hadir sampai yang kemarin pun beliau tidak pernah absen. Sampai tahun kemarin. Iya. Masih. Beliau sekarang umurnya udah sepuh banget, udah 90-an lebih. Wow, Kemarin masih gila. datang juga. Ya. Itu KVGC tuh 2008. Dari 2008 sampai sekarang Iya. ini 2024. Iya. Nah, sekarang ini sudah KVGC yang ke-13 ke-14 kalau nggak salah ya. Kemarin 13. Nah, dari 28 itu mulai nih jadi pembicaraan di Depok nih sekolah-sekolahnya. Wah, kayaknya kita harus ikut nih tahun depan. Yang uniknya lomba vokal group TK itu sekarang ada sekolah yang pede banget nih, keren banget ya. Tahun depan belum tentu. Karena saya ingat tuh kepala sekolah bilang, waduh Pak, tahun ini saya nggak nih, anaknya pecicilan semua, nggak kayak yang lalu gitu. Jadi belum tentu satu sekolah ini kuat, tahun depan bisa juara Jadi lagi. dari awal pendaftaran sekolah tuh mereka udah ngeliatin juga nih kira-kira bisa jadi KVGC nggak nih ya ikut ya. Ya ampun gitu. sampai segitunya. Sampai tuh guru-guru udah datang, aduh Pak, tahun ini belum deh, mungkin tahun depan. Ada yang guru bilang, wah kayaknya tahun ini kita pede nih Pak, karena anak-anaknya asik-asik nih semua pada pada jago nyanyi. Jadi antusiasnya sampai begitu ya. Jadi piala itu pindah-pindah terus.
nggak ada yang superior gitu di vokal grup TK tuh nggak ada. Nggak Itu ada uniknya ya. Lalu 2008 ini. Nah, kemudian kita lama-lama kita punya SD makin rame. Ini kok kita bikin lomba TK aja, lomba SD-nya masa nggak bikin nih? Iya, gitu. nangis kakak Iya. SD-nya. Itu pas tahun 2 kita waktu itu masih mikir lomba SD itu apa ya? Banyak lomba, ada yang ngusulin lomba band, ada lomba paduan suara. Iya, lomba nari juga pasti ada tuh lomba biasanya nari, tuh. ada macam-macam. Tapi kita pikir kita masih di sekitar musik nih karena kita memang basicnya doyan musik gitu ya. Lalu 2017 Tunas Global jadi sekolah adiwiyata. Bah, Nah, waktu itu kita kepikir bahwa apa namanya, sebagai Yang pas sekolah apa berbasis ya? lingkungan, heeh. kita ingin memanfaatkan limbah-limbah gitu ya. Terus kita sempat juga waktu itu field trip, anak-anak SD kita pergi ke sekolah master, sekolah yang di sebelah terminal di Depok itu. Oh iya. Di iya. sana kita mengenal anak-anak bermain barang-barang rongsokan. Langsunglah kepikir, wah kalau gitu ember saja bisa. Mulai kita bikin ya. tim perkusi dari ember bekas. Kayaknya gampang ini, maksudnya bikin gini asal niat aja mau. Dan kita dapat adiwiyata salah satunya karena kita mengolah ember itu jadi musik kan gitu. Oke. Langsung kita pikir kenapa nggak ini langsung kita bikinin kejuaraan aja Jadi tingkat. trademark kita juga aja ya. Trademark. Akhirnya kita bikin ini supaya seru seperti biasa. Pialanya siapa nih? Kita mulai approach ke Dinas Pendidikan, ke Bapak Wali Kota. Kita coba meyakinkan beliau bahwa Depok kan sekarang isunya juga Depok kota yang mendukung lingkungan hidup dan sebagainya. Akhirnya disambut gembira, beliau juga bersedia memberikan piala bergilir lah gitu. Kita desainkan pialanya, lalu pialanya itu namanya Tetabuhan Alam. Tetabuhan Alam. Jadi piala vokal group namanya Voice of Nature, piala perkusinya namanya Tetabuhan Alam. Bentuknya kayak apa, Pak? Sama juga dari kayu juga, tapi ini unik. Jadi ada perkusinya, ada. Nanti dilihatin aja deh. Contohnya liatin aja ya. Biar juga tidak mengawang-awang nih ya. Tetabuhan Alam lumayan. Tapi kita bisa satu sesi loh membahas detailnya. Ini maknanya apa dari piala ini, itu semua ada maknanya. Seri berikutnya. Oke, jadi menariknya waktu itu akhirnya kita bikin kejuaraan perkusi piala Bapak Wali Kota. Itu waktu itu Pak Wali Kotanya Bapak Kiai Haji Muhammad Idris ya. Jadi terima kasih nih Pak Wali Kota, dan kemarin datang langsung menyerahkan piala bergilirnya gitu. Dan ternyata Pak Wali juga sangat ini sama anak-anak, nyanyi bareng sama anak-anak, antusias ya. Antusias. Nah itulah jadinya sekarang kita ada dua nih, SBPC atau Student Bucket Percussion Competition yang kelima, kemudian KVGC Kindergarten Vocal Group Adiknya banget nih ya SBPC yang ini masih ke-13 ya. Nah SBPC pun tiap tahun dia berkembang karena salah satu jurinya itu tokoh musik Depok juga, jadi dia juga memikirkan, dia setuju banget untuk sama-sama kita besarkan ini gitu. Ini spill jurinya loh ya, nggak boleh sebut nama loh, baru spill. Pokoknya yang unik dari ini bukan sekedar lomba vokal group biasa, bukan sekedar lomba perkusi biasa. Lomba vokal grupnya itu satu, komitmennya ini harus profesional. Tuan rumah tidak pernah ikut lomba. Netralitas terjaga. Ya, nggak ada kan? pesertanya TK Tunas Global, itu nggak ada. Tapi tampil kan Pak? Tampil. Kemudian lomba perkusi, tidak ada pesertanya tim perkusi SD Tunas Global, nggak ada. Tapi mereka ada tempat untuk tampil gitu. Tapi ya. kita selalu yang memperkenalkan pertama. Di SBPC tiap tahun meningkat terus. Ininya levelingnya kita mulai dari ember biasa, kemudian pakai alat-alat rongsok, kemudian pakai pipa. Itu kita ada workshopnya setiap tahun.
hanya eksklusif untuk yang ikut-ikut lomba. Hanya ikut lomba saja. Iya. Jadi nggak kita buka umum loh ya workshop ini ya, hanya ikut lomba ya. Jadi makanya SD itu sebagusnya ikut aja lomba, ikut aja berkembang bersama kita, sama-sama kita besarkan musik perkusi. Nah, kira-kira gitu. Sejarahnya panjang ya? Panjang banget, tapi keren loh, keren banget. Iya. Terus kan kita KVGC itu udah 13 tahun ya Pak. Terus SBPC itu udah juga masuk tahun kelima. Bukan waktu yang sebentar juga ya. Dengan aktivitas yang sifatnya tahunan sekarang seperti ini, apalagi kita sudah mulai aktif kembali setelah pandemi gitu. Yang membedakan Gemdas yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya apa Pak? Oke. Nah, jadi kan sebenarnya itu lomba vokal grup dulu, lalu baru kita mulai ada istilahnya gerakan My Darling at School. Jadi sebenarnya vokal grup duluan, baru Gemdas. Nah sekarang terbalik ini. Sekarang justru Gemdasnya yang besar, vokal grup tuh ada dalam Gemdas. Ada di dalamnya. SBPC atau perkusi ada dalam Gemdas. Jadi yang dibesarkan sekarang ini adalah gerakan sadar lingkungannya ini. Karena ini pembelajaran banget buat anak-anak. Jadi di Gemdas ini yang dihebohkan. Bahkan kita yang tahun kemarin setiap Gemdas itu nanti kalau bisa tuh nanti tiap tahunnya itu ada sesuatu yang baru gitu ya. Tahun yang lalu itu kita bikin barbeque. Ya, itu sebenarnya barbeque itu barbecue singkatan makanan Pak. Bukan singkatan bukan, dari kirain. barbeque, barang bekas berkualitas. Berkualitas. Iya. Jadi tetap merujuk kepada keasrian lingkungan ya. Diajarkan untuk tetap menjaga lingkungan, memanfaatkan gitu ya, barang-barang bekas. Jadi semuanya. barang bekas itu dijual dan itu responnya luar biasa. Nah, hanya baju saja? Ada baju, ada mainan, ada rumah tangga, barang-barang rumah tangga, pokoknya yang gitu? sudah nggak dipakai, tapi banyak orang lain sebenarnya masih membutuhkan dan itu masih bisa layak dipakai. Itu kita jual. Nanti hasil penjualannya ini kita kumpulkan dananya itu untuk program namanya Tuglo Hijaukan Depok. Oke. Tuglo Hijaukan Depok ini kayaknya satu sesi lagi nih, karena ini nanti ada seri lain lagi nih, Tuglo Hijaukan Depok. Iya. Memanfaatkan barang-barang bekas dan juga yang gerakan sadar lingkungan ini yang penting. Iya, kita ingin sekarang lebih berpartisipasi keluar, menghijaukan kota Depok, mengolah limbah-limbah sama-sama, mengajarkan penghijauan sama-sama seperti itu. Kira-kira gitu. Terima kasih banget nih Pak Kadek. Jadi Tuglowers ya, jangan lupa kita bergerak bersama, ajak teman-teman semua, kiri, kanan, depan, belakang, semua tetangga, kita ajak untuk sadar lingkungan. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menjaga lingkungan kita. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya. Nantikan kami. Dah.